Selamat malam semuanya. Jadi topik paper yang maksudnya judul paper yang aku pilih, aku tuh pengen banget membahas tentang perancangan ambien media sebagai sarana pengembangan permainan tradisional di kawasan and block space. Tentang Udah. promosi ambien media, namun pengaplikasiannya itu berupa perancangan sebuah ambien media dari game tradisional Indonesia. Identifikasi masalahnya, seperti yang kita tahu, sekarang tuh anak-anak tuh udah jarang banget ya, mereka fokus generasi sekarang tuh mainnya sama gadget, sama game di website ataupun internet. Mereka kebanyakan udah nggak tertarik untuk bermain permainan tradisional. Jadi sebagian emang udah jarang banget bermain gobak sodor atau masih banyak lagi yang lainnya, olahraga apa petak umpet ataupun apapun itu, kecuali anak-anak pedesaan kan ya. Kalau di kota sekarang anak-anak fokusnya mainnya Roblox, kayak Minecraft gitu-gitu kan ya. Udah zaman eranya kayak berubah. Nah, ini rumusan masalahnya. Yang pertama, mengapa saat ini permainan tradisional jarang ditemukan atau dimainkan? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan minat agar permainan tradisional tetap dilanjutkan kepada generasi penerus selanjutnya? Nah, yang ketiga, seperti apa desain ambien media yang dapat menarik perhatian pengunjung di M-Block? Kenapa aku pilih M-Block? Karena memang M-Block ini sebagai art space ya, kayak event kreatif, semua bisa dilaksanakan di sini. Maupun itu berkolaborasi, ataupun sekedar pameran art, atau bisa juga menjadi sarana pengunjung untuk kita mengenali budaya kita. Dan di M-Block ini juga ciri khasnya tuh mereka tuh memperhatikan banget pop culture. Jadi ada yang mau tahu pop culture tuh kayak sesuatu yang bisa menjadi ikon pada era di masanya gitu. Bisa jadi musik, atau art, atau lifestyle, atau fashion, atau sebagainya. Jadi aku pilih M-Block. Nah, ini tujuan perancangan ambien media. Ada yang pertama, mengembangkan minat bermain permainan tradisional sebagai pelestarian budaya. Yang kedua, memperkenalkan permainan tradisional kepada pengunjung ataupun generasi yang tidak mengenali game tersebut. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan, estetika kesenian tradisional Indonesia dengan budaya yang menarik. Kita kan tahu ya, game tuh di berbagai daerah diciptain berbeda-beda. Jadi memang ini tuh juga game tuh termasuk budaya yang menarik menurut saya. Nah, kalau untuk mengembangkan minat sebagai pelestarian budaya tuh, kan anak-anak generasi sekarang tuh udah gak tertarik main outdoor ya, terlebih ada pandemi ini. Jadi kayak mereka lebih milih untuk bermain gadget. Tapi sebenarnya game-game tradisional ini juga nggak harus selalu dilakuin di outdoor, bisa juga indoor gitu. Jadi ada kemungkinan lah kita bisa tetap ngerangkul game tradisional ini agar tidak punah. Memperkenalkan permainan tradisional kepada pengunjung ataupun generasi yang tidak mengenal game tersebut. Kan biasanya di M-Block juga suka ada turis gitu ya, lokal ataupun dari luar Indo. Nah, mungkin kita bisa mengenali game tersebut dan sama generasi yang udah nggak kenal game kita, yang udah generasi di atas Z, Gen Z. Okay. Nah, ini beberapa referensi literaturnya. Yang paling bawah itu situs M-Block kalau misalkan kalian mau cari tahu tentang M-Block itu sebagai tempat apa aja sih. Thank you. Sekian dari presentasiku. Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Makasih Diba. Apa ya? Sebenarnya sih kalau misalnya idenya menarik sih, cuma kan aku juga belum pernah ke M-Block ya. Itu kira-kira nanti medianya yang bakal kamu pilih buat jadiin ambient media tuh apa kira-kira? Oke. Ambient media yang aku pilih yang mungkin game yang itu ya. Tahu tempat parkiran sepeda mereka kan unik ya di M-Block. Tapi belum hanya sekedar garasi kecil doang. Nah, itu aku pengen idein bakyak, tahu game bakyak kan ya? Yang jalannya harus kelompok kanan kiri. Nah, aku pengen ambienin medianya tempat parkir sepeda misalkan jadi kayak bentuk bakyak gitu. Itu ide simple pertama aku. Dan lain-lainnya juga masih banyak lagi sih, kayak game
ular naga panjangnya, misalkan kedua tangan anak kecilnya jadi entrance suatu tempat gitu. Dan masih banyak ide lagi. Kayaknya mau aku terapin 3 ambient media. Oke. That's nice. Good luck, Diba. Makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya, boleh mau nanya. Ya, boleh. Kan di sini pakainya M-Block Space ya. Ya. Ada mikir awalannya mau nyoba di Flavor Bliss ya. Kan dia tuh tempatnya retro juga tuh ya kalau dibilang. Sama kalau dibilang desain ambiennya tuh nggak ada sama sekali. Jadi bisa lah diaplikasikan di situ juga. Gitu. Gimana kalau menurut Tibanya? Kalau menurut saya, Flavor Bliss juga jadi tempat yang menarik ya untuk perancangan ambient media ini. Tapi karena mungkin M-Block ini pasarnya itu anak muda, Gen Z ke atas dan ke bawah, jadi mungkin cocok pengenalan game. Kalau mungkin Flavor Bliss kan lebih ke tempat makan ya, tempat untuk kuliner gitu-gitu. Mungkin kalau cocoknya ambient media berupa traditional food atau apa rencananya gitu ya. Kalau di Flavor Bliss. Cuman kalau di M-Block aku lebih milih M-Block karena mungkin emang tempatnya tuh lagi hype dan banyak pengunjung yang excited soal kesenian sama pop culture gitu. Dari kategorinya menurut dia lebih banyak ngerangkul gitu anak muda. Oke, terima kasih. Ya. Mau nanya dong. Oke. Tadi kan tujuan perancangan ambient medianya dibilangin kan salah satunya untuk memperkenalkan permainan tradisional ya. Iya. Nah, udah gitu kan mungkin aku udah lihat beberapa kayak ada yang udah melakukan itu juga yang perkenalin permainan tradisionalnya. Menurut Iya. Iba ada nggak gambaran kasarnya gimana supaya orang-orang tertarik gitu sama si permainan tradisional ini? Oke. Ada nggak ya gambarannya supaya ada tertarik gitu? Oh ya. Jadi untuk bikin menariknya menurut aku desain ambient medianya itu memperhatikan elemen desain yang bagus ya, mulai dari segi warna, estetika, sama anak-anak zaman sekarang tuh kan senang banget ya foto OOTD gitu untuk sosial media. Jadi mungkin untuk desain ambient media ini juga harus yang bisa interaktif gitu. Jadi bisa dimainkan juga, bisa sama pengaturan warnanya juga, pemilihan warnanya juga harus pas gitu. Oh udah ya udah, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih ya semua atas perhatiannya. Mohon undur diri, akan dilanjut kepada anggota selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Diba.